Selamat petang, shalom untuk semua saudara-saudara pelayan-pelayan yang ada di gereja ini dan juga saudara-saudari hamba-hamba Tuhan dimanapun saudara berada yang terjangkau oleh siaran live streaming ini. Sekali lagi saya sampaikan shalom dan kemurahan Tuhan kalau kita bisa mendapatkan kesempatan melayani yang berada di tempat ini, juga saudara-saudara yang sekarang ini berada di hadapan HP atau apapun juga gadget atau apapun juga untuk bisa melihat atau menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Itu semua hanya oleh karena kemurahan, hanya oleh kasih Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan pengakuan kepada Tuhan bahwa keberadaan kita, kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk bisa beribadah hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan, semua berkat kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Oh haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah di masing-masing kita berada, kita akukan ini, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Oh haleluya Yesus,
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, haleluya, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Yes, sekali lagi kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, teramat baik dan sungguh amat baik Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, walaupun dengan cara yang mungkin saja tidak seperti apa yang kami lakukan hari-hari yang lampau, tetapi Tuhan, kami masih merasakan bagaimana Engkau berkemurahan kepada kami. Begitu Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan, dalam keadaan seperti ini pun Tuhan, seperti nyanyian yang sudah kami, oh Tuhan, nyanyikan tadi Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan memberikan kepastian masa depan kami yang penuh harapan. Tidak saja untuk hari-hari ini saja, tetapi Tuhan, masa depan kami sudah pasti berada di tangan-Mu Tuhan. Oh sungguh Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik. Demikian juga Tuhan pada ibadah kali ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Kesempatan bagi kami, saudara-saudara kami yang saat ini berada di gereja ini untuk melayani Engkau. Kesempatan bagi siapapun juga Tuhan yang mengikuti siaran live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk fokus di dalam ibadah ini. Dan kami melepaskan semua pikiran kami, semua angan-angan kami, semua hal-hal yang di luar ibadah ini. Dan kami hanya, pikiran kami, hati kami tertuju kepada Engkau di dalam ibadah ini. Semua pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sedang melayani Engkau, biarlah Engkau juga akan memberikan penyertaan-Mu, memberkati kami semua. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan atau sidang jemaat, bahkan siapapun juga yang mengikuti live streaming ini, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga pakai semua peralatan yang kami pakai untuk melayani Engkau. Bahkan Tuhan, sinyal dan sebagainya yang begitu penting bagi kami, terutama untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti live streaming ini. Biarlah Engkau juga urapi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini saya yakin itu karena kita dalam satu roh, kita boleh mendengarkan firman yang beberapa hari ini kita terima, yaitu tentang penggembalaan. Baik pada waktu PA, saya kemarin juga mengikuti ibadah kaum muda berbicara tentang penggembalaan, dan di dalam penggembalaan itulah kita boleh menerima penyertaan Tuhan, kita boleh menerima pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Ku tak tahu jalan kelepasan, ku tak tahu jalan kelepasan. Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupan
kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu. Kita nyanyikan ini lagi. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikanku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai, sekali lagi, sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Amin. Puji Tuhan. Penggembalaan akan membawa kita sampai kepada titik tertinggi di mana pada akhirnya kita akan dibawa oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh kita beruntung mempunyai Allah seperti Dia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengikuti gembala untuk dibawa ke sungai di mana kita bisa meneguk air kehidupan yang boleh menyegarkan hidup kita. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan, biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan, biar ku hidup ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar ku datang ke sungainya, datang kepada Dia yang akan memberikan kelegaan bagi hidup kita. Oh haleluya. Biar ku minum
yang merindukan bagaimana merasakan kesegaran sungai yang mengalir dari tahta Allah. Oh, biarlah kita sama-sama menyanyikan ini Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan, tidak saja hidup pada saat ini, hari-hari ini, tetapi hidup yang kekal. Biar datang. Dan sementara itu, setelah pujian ini berakhir, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan, biar ku hidup ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang, biar Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau yang memberi waktu, karena Engkau yang ciptakan waktu. Engkau berikan kehidupan buat kami, karena Engkau lah Sang Pencipta itu. Dan Engkau lah firman yang menjadi manusia, yang telah menyelamatkan kami. Untuk itulah kami sore ini boleh datang, baik kami hamba-hamba-Mu dari berbagai daerah, sidang jemaat Johor Lemah Putro dan jemaat-jemaat yang lain, yang Engkau tebus dengan darah-Mu, yang luar biasa Engkau kumpulkan, khususnya pada PA petang hari ini, melalui live streaming. Kami percaya Engkau di sini, Engkau ada di tempat dimanapun hamba-hamba-Mu membukanya, mengikutinya, termasuk sidang jemaat yang Engkau kasihi. Kami akan langsung menelusuri firman-Mu dalam Kisah Para Rasul, khususnya tentang karunia pemberita Injil. Tolonglah kami Tuhan, karena semakin kami menelusuri oleh penaruh Roh Kudus-Mu Tuhan, kami semakin merasakan sangat berhutang, karena kami hanya mau tahu tapi tidak mau lakukan. Tolonglah kami supaya semakin banyak kami boleh berhimpun dalam PA ini. Kami semakin digairahkan oleh kurban-Mu, oleh kasih-Mu, dan oleh Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan, kerinduan yang besar seperti kerinduan Engkau untuk membawa Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Untuk itulah petang ini, di tempat ini kami adakan PA. Dari tempat ini akan didengar, ditonton oleh semua yang terkait dalam live streaming. Kami memuji Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Dengarlah doa kami dan berkati kami. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat mempelai surga yang kita nantikan, kami mau mendengar, menyelidiki, dan melakukan firman-Mu. Amin. Hati kami merasa sukacita boleh berhimpun kembali, sekalipun tetap dalam kondisi pandemi, di mana kita diminta oleh pemerintah untuk mentaati segala peraturan-peraturan yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang mungkin akan dilakukan pada event-event yang lain. Tentunya kita merindukan kalau Tuhan berkemurahan, maka biarlah pandemi ini bisa berlalu dan kita dianugerahi kesempatan yang baik dari Engkau Tuhan untuk bisa bertemu satu yang lain. Tidak lagi lewat live streaming tetapi offline. Tentunya ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, tetapi kehendak Tuhan saat ini akan menguatkan iman saya, iman rekan-rekan hamba Tuhan,
dan iman semua sidang jemaat yang ikut serta, karena kita sedang mendengarkan firman Kristus yang menumbuhkan iman kepada kita sekalian. Bersama istri kami sampaikan, Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Firman Allah itu berkat, firman Allah itu menciptakan, firman Allah itu kehidupan kita, firman Allah adalah yang kita yakini akan datang kembali sebagai mempelai pria sorga. Itu sebabnya kalau kita mengatakan Yesus sebagai mempelai pria sorga, jikalau dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan siang kembali dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Bapa sesuai firman Allah, maka Alkitab ini yang engkau tentunya telah mengatur demikian rupa sehingga masing-masing negara, masing-masing suku dan bangsa dan bahasa sudah mulai memiliki Alkitab secara utuh dalam bahasanya sendiri. Demikian juga kita semua bangsa Indonesia minimal mempunyai Alkitab bahasa Indonesia dengan di dalamnya 66 kitab, 39 adalah perjanjian lama dan 27 adalah perjanjian baru. Tetapi semuanya seharusnya menjadi kerinduan kita, Alkitab ini utuh. Sekalipun ditulis oleh 40 lebih para hamba-hamba Tuhan dalam urapan Roh Kudus, tetapi sinkronisasinya, pusatnya, arahnya ke satu, kepada Sang Pencipta yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menelusuri di mana Timotius ini direkrut oleh Paulus, ya, termasuk juga yang kita sudah pelajari bersama-sama, renungan bersama-sama, yaitu Titus, kemudian Filemon dengan keluarganya, ya. Itu yang kita bisa temukan, itu yang kita bisa baca bagaimana mereka itu direkrut. Nah, kita akan lanjutkan supaya kita akan melihat sosok yang namanya Timotius ini yang masih muda. Bagaimana dia direkrut, ya. Dan kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan Timotius ini. Ya. Saya ajak saudara untuk membaca satu ayat dulu di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya ulang lagi, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, tentunya ini surat dari Rasul Paulus menyamakan dirinya sebagai ayah dan menyebut Timotius sebagai anak yang sah. Ya, anakku yang sah dalam iman. Tentunya surat Timotius ini adalah surat yang sekian lama setelah Timotius, ya, tidak seperti waktu dia permulaan direkrut oleh Paulus. Kita akan nanti kembali melihat supaya kita bisa menelusuri, ya, bagaimana Timotius ini, bagaimana antara Timotius dengan Paulus ini, apa hubungannya, ya, apakah kita perlu mempelajarinya, atau kita hanya kesampingkan dia. Tetapi saya percaya karena ini firman Allah, termasuk 1 Timotius, 2 Timotius dan surat Titus dan lainnya yang semua sudah dikanonisasi, maka biarlah kita kembali terus untuk meyakini
waktu kita menelusuri Timotius ini yang disebutkan anakku yang sah dalam iman. Nah, biarlah kita akan semakin teguh setelah kita menelusuri bagaimana Timotius ini. Ya, apakah dan kenapa Rasul Paulus berani mengatakan engkaulah anakku yang sah. Kenapa disebut sah? Ya. Kalau biasanya kalau anak kandung tentunya anak yang sah. Tetapi Timotius ini apakah anak kandung dari Rasul Paulus? Tentunya kita tahu nanti bahwa tidak demikian. Ya. Namun kenapa Rasul Paulus mengatakan engkau anakku yang sah dalam iman. Kata iman ini penting sekali. Luar biasa. Ya. Kalau dikatakan anak yang sah, anak yang benar. Saya tiba-tiba dibawa oleh Tuhan satu perenungan. Kalau Rasul Paulus menyatakan Timotius adalah anakku yang sah dalam iman, bagaimana dengan kita ini? Ya, tentunya kita tidak mengharapkan Rasul Paulus bangun dari kematian lalu menjadikan kita ini anak yang sah. Tetapi saya mempunyai satu bukti yang nyata, ya, ada kesamaan dengan Timotius ini yang dianggap anak yang sah dalam iman, saya ulangi, dalam iman. Sama dengan Rasul Paulus, maka bagaimana kondisi saya dan saudara? Ya. Dan saya mempunyai satu bukti yang luar biasa. Semoga kita mensyukuri kita sedang mempelajari Timotius ini yang imannya sama dengan imannya ayah rohani Rasul Paulus. Demikian juga semoga kita yang sedang membaca, yang sedang merenungkan, kita juga beriman bersama-sama mengimani Yesus, mempercayai Dia, menerima Dia sebagai anak Allah. Maka ada satu ayat yang jangan kita lupakan, bahwa Yohanes mengatakan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tolong dibacakan. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Coba diulangi lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. oh, yang mereka percaya dalam namanya. Saudara dan saya sedang dan terus percaya akan namanya Yesus Tuhan kita, Kristus. Sesungguhnya kita lebih bahagia dari Timotius yang melalui satu proses yang cukup panjang, mungkin bertahun-tahun. Maka surat Timotius ini dituliskan, engkau anakku yang sah dalam iman. Berarti sekian lama Paulus mengajak Timotius yang masih muda belia itu berjalan keliling dalam memberitakan Injil. Timotius mengikutinya. Kita akan pelajari sungguh-sungguh. Terlebih pada waktu kita dengar pembacaan dari Yohanes 1 ayat 12. Kalau kita terima Yesus, kita percaya pada namanya, kita sudah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saya tambahkan satu ayat dulu ya. Dalam Roma pasal yang ke-8, surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Silakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Garis bawahi dengan sungguh-sungguh terus.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi, terus tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. menjadi anak Allah. Terus, Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. oh seringkali kita menyebut ya Aba ya Bapa. Semoga kita mengerti kita punya kondisi bagaimana dan bagaimana posisinya Allah yang menganggap kita sebagai anaknya. Ya toh? Karena 16 ini bagaimana ayatnya? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Ya, Roh Kudus bersaksi dengan roh kita, bersaksi bersama-sama. Ada dua saksi yang nyatakan, kenapa? bahwa kita adalah anak-anak Bahwa Allah. kita anak-anak Allah, tidak sembarangan. Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu anakku yang sah dalam iman. Apa cukup? Adakah yang lain-lain yang menjadi saksi? Dari Paulus mengatakan kepada jemaat yang lain bahwa ini anakku yang sah. Kita akan selidiki supaya kita yang telah membaca beberapa ayat yang menyatakan kita yang percaya pada Yesus, kita percaya pada Alkitab firman Allah ini, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah dan kita bisa menyebutnya Aba ya Bapa dan dikuatkan oleh Roh Kudus dan roh kita. Dua saksi menyatakan bahwa kita ini anak-anak Allah. Berarti malam ini kita adalah orang yang paling bahagia. Apakah Timotius bahagia? Mari kita akan pelan-pelan selidiki. Jangan dilupakan ayat-ayat tadi ini. Karena Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengajak kita. Ya, kalau Timotius kemudian direkrut oleh Paulus ini. Paulus bukan Allah. Bisa keliru. Bisa kecewa. Atau bisa syukuri. Tidak mudah. Tetapi dalam surat kepada Timotius ini, saya sedikit banyak coba memikirkan progres perkembangan pengrekrutan Timotius yang masih sangat muda waktu itu. Sampai surat ini dituliskan, semakin yakin bagi Rasul Paulus, tentunya seyoganya akan menjadi begitu yakin dan terima kasih oleh Timotius yang masih muda. Terima kasih kalau dia dijadikan anak sah dalam iman. Ya, lebih daripada anak sah kandung tetapi tidak beriman. Sangat-sangat mengecewakan orang tua. Tetapi di sini kita bisa melihat Timotius disebut anak yang sah dimulai dengan tidak seperti ini. Kita akan telusuri pelan-pelan supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga memilih kehidupan kita. Ya, kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kita akan sedikit mengulangi, ini penting sekali, pada pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16, ayat 1. Dan seterusnya. Ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ya, teruskan dulu ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah dan mari dan tolonglah kami.
Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kenapa? Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, terima kasih. Ya, ini lanjutan. Kita tahu bahwa Paulus merekrut Timotius. Ya. Setelah itu tidak lagi sebut Timotius, tidak ada. Sepertinya Timotius tidak apa-apakan, hanya ikut-ikutan saja. Dan ini yang saya ajak kita pada petang ini untuk mengikuti sosok anak muda yang namanya Timotius ini. Sangat jelas riwayat hidupnya, ya. Dia dikenal sangat baik di daerahnya. Dan dia orang tuanya, mamanya orang Yahudi, tetapi papanya orang Yunani. Jadi Timotius adalah seorang, kalau dikatakan sukuisme, adalah campur. Ya, ada dua aliran darah Yahudi dan darah kafir dalam kehidupan ya Timotius ini. Tetapi Timotius mempunyai ibu yang sangat cinta Tuhan, yang sangat-sangat mengimani kepada Yesus. Orang Yahudi tidak gampang, karena orang Yahudi seperti Paulus sebelum bertobat, dia adalah orang yang paling anti kepada Yesus Kristus, nama daripada orang Nasrani ini. Tetapi setelah dia bertobat, dia begitu sungguh-sungguh menyampaikan Injil. Dan dia butuh seorang pemuda yang untuk menolong dia di dalam keterkaitan dalam pelayanan Injil. Ini suatu hal yang sangat-sangat penting kita juga pikirkan dalam gereja kita. Tanpa sadar kita juga sebagai seorang gembala atau seorang penginjil, kita membutuhkan ada anak-anak muda yang kita rekrut, regenerasi, supaya bisa mengestafetkan Injil yang harus sampai ke ujung bumi. Tidak boleh berhenti hanya dalam gereja lalu menjadi satu slogan baka, slogan yang tidak ada artinya. Ada amanat agung tetapi tidak ada kerjanya. Kalau kita baca ayat 5, tolong diulangi sedikit tadi. Pasal 16 Kisah Rasul, pasal 16 ayat yang kelima. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman, Ya, dan makin banyak dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. ya, termasuk Timotius yang direkrut. Dia melihat perkembangan pekerjaan Tuhan. Dia melihat dan dia punya iman bertambah dan bertambah. Ini penting sekali. Ya, Timotius masih begitu saja. Ya. Apakah dia juga menjadi anak muda yang begitu saja? Ternyata di dalam surat-surat yang nanti saya ajak saudara untuk baca sekilas, kita bisa melihat bagaimana Timotius ini mulai berkembang. Ya, rohaninya mulai semakin berkembang. Ini luar biasa. Nanti saya ajak saudara untuk melihat bagaimana Paulus oleh Roh Kudus dia memilih Timotius. Tentunya tidak sembarang memilih. Dia harus mengetahui seluk-beluk daripada anak muda ini. Ya. Tentunya dia juga tahu bahwa Timotius ini berdarah campuran. Ya. Tidak sama dengan orang Yahudi asli atau orang kafir asli, tapi ini adalah campuran yang tidak semudah yang orang itu bisa percaya secara penuh. Tetapi saya menemukan di dalam penulisan Rasul Paulus, maka Timotius ini sudah mulai ada satu julukan yang luar biasa. Saya ajak saudara untuk membuka dalam satu Korintus pasal yang keempat. Ya. 1 Korintus pasal yang keempat, apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat
1 Korintus pasal yang keempat. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-14 dan seterusnya. Tapi saudara mendengar pembacaan ayat yang ke-15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, dalam bahasa yang lain mengatakan, oleh karena ya di dalam Kristus Yesus aku melahirkan kalian dengan Injil. Ya. Jadi kuasa Injil itu melahirkan sidang jemaat Korintus dari bangsa kafir menjadi anak-anak Allah. Menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Dari Injil. Lalu bagaimana Timotius? Coba tolong saudara baca ayat yang ke-17. Kita loncat saja, saudara boleh baca seluruhnya ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Aku mengirimkan kepadamu Timotius. Yang adalah anakku yang kekasih. Adalah anakku yang kekasih. Dan yang setia dalam Tuhan. Dan yang setia dalam Tuhan. Terus? Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kau turuti dalam Kristus Yesus. Ya. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ini luar biasa. Di sini baru ya Timotius ditonjolkan, diperkenalkan, ya bahkan dipercaya untuk mengunjungi jemaat Korintus yang sama-sama. Kalau Korintus ini memang sah atau memang asli bangsa kafir. Kalau Timotius masih campuran, tetapi tetap dia orang tuanya adalah orang Yunani. Ya, dua-duanya ini satu bangsa kafir orang Korintus. Oleh Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka percaya, mereka diselamatkan, mereka menjadi anak-anak rohani dari Rasul Paulus sekaligus menjadi anak-anak Allah sesuai janji firman-Nya. Demikian juga Timotius. Karena itu dia mengatakan, aku mengutus anakku, ya, yang kekasih dan yang setia, itulah Timotius. Kalau tadi saya membawa kita melihat surat-surat terakhir Rasul Paulus sebelum dia eksekusi kepada Timotius, maka saya ajak saudara kembali kepada awalnya waktu Rasul Paulus merasa perlu mengutus seorang anak muda yang namanya Timotius ini kepada jemaat Korintus. Timotius sekarang mendapatkan julukan, di samping anakku yang sah dalam iman, sekarang ditambah lagi anakku yang kekasih dan yang setia. Luar biasa, masih anak. Ya, siapa tidak senang? Dari bangsa kafir, dari yang tidak ada family system, tiba-tiba karena terima Yesus, maka Rasul Paulus dia pelan-pelan tetapi pasti memperkenalkan kepada orang lain. Ini anakku yang kekasih, ini anakku yang setia. Oh, luar biasa. Betapa senangnya jikalau dalam gereja seorang gembala atau seorang pemimpin gereja lalu merekrut anak muda, merekrut seorang anak muda, ya, yang cukup dikenal baik. Tetapi apakah kebaikan itu bisa terus bertahan? Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita merekrut anak muda, lulusan dari sebuah teologi, ya lulusan dari ini kelihatan baik dan sebagainya, ya mendapat nilai-nilai, angka-angka yang bagus sekali. Pada saat itu direkrut. Setelah 5 tahun bagaimana? Setelah 10 tahun bagaimana? Kita nanti akan melihat. Semoga kita membawa diri kita ini
untuk berdoa jikalau Tuhan sudah memakai kita untuk merekrut pengerja-pengerja muda. Dan biarlah kita juga mendoakan sehingga mereka juga suka membaca Alkitab, melihat sosok Timotius ini yang semakin lama semakin berkembang. Pelayanannya, kerohaniannya semakin menyenangkan Rasul Paulus. Demikian juga anak-anak muda yang mendengarkan firman pada petang hari ini. Kalian mungkin sebagai pengerja, kalian mungkin sebagai direkrut untuk menjadi pelayan dalam kaum muda. Dan biarlah engkau lihat, tidak diminta, tidak menggebu-gebu untuk mencari titel. Tetapi dalam pengabdiannya itu, dia mulai diangkat, diberikan gelar-gelar yang luar biasa. Ya, tetapi saya ajak saudara untuk melihat, membaca bagaimana dia disebut lebih jauh. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 16. Ya, 1 Korintus pasal 16 kita akan menemukan tentang Timotius ini yang luar biasa. Ayat 10, coba tolong dibacakan. Pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-10. Jika Timotius datang kepadamu, Jikalau Timotius datang kepadamu, tadi kita baca, aku akan mengutus Timotius, anakku yang kekasih dan yang setia. Sekarang dia minta jemaat Korintus untuk apa? Ulangi ayat 10. jika Timotius datang kepadamu, Ya, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, ya. sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Sama-sama kerjanya keras-keras. Ya, tanpa kenal lelah. Ia juga demikian. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya percaya kita hamba-hamba Tuhan yang dengar pada petang ini. Kalau kalian mempunyai pengerja, kalian pasti merindukan apa yang kalian lakukan, pengerja itu juga lakukan. Ya. Kalau gembalanya setia, maka pengerjanya juga diharapkan setia. Kalau gembalanya suka berkorban, dia sangat mengharapkan pengerjanya juga adalah orang yang hatinya suka berkorban. Karena semua yang ada pada kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Ini sungguh-sungguh disebutkan. Ada bukti, ada backingnya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, hati-hati, jangan memperlakukan dia. Ya, coba ayat 11 ditambahkan dulu. Jadi janganlah ada orang yang menganggap rendah, tetapi tolonglah dia, Ya, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, terus, agar ia datang kembali kepadamu. ya, Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. ya. Paulus mengharapkan setelah diutus akan kembali membawa hasil, membawa laporan, membawa segala sesuatu yang diharapkan, yang juga ya dirindukannya. Ini suatu hal yang sangat lumrah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Seyogianya pada akhir zaman ini gereja-gereja ada gembalanya, ada pengerja, ada anak muda, ada regenerasi, itu berjalan seperti apa kata firman Allah, itu yang saya yakini. Ya. Maafkan kalau saya tidak akan mencontoh ini, contoh itu yang lain. Apa yang dicontohkan oleh Alkitab, karena ini adalah firman Allah, maka inilah yang akan menjadi tolok ukur, toladan kita untuk kita sebagai hamba Tuhan, atau kita sebagai pengerja, atau kita sebagai sidang jemaat, diminta untuk tidak mengecilkan seorang pengerja. Kadang-kadang saya dengar, kalau pengerja mempunyai suatu keluhan, kadang-kadang yang lain mengatakan, kamu masih muda. Kami ini sudah beberapa generasi ada di gereja ini. Ya, jadi ada satu pandangan-pandangan sinis terhadap yang muda. Tapi yang muda juga belajar untuk tidak
harus kecewa, harus ya kemudian dongkol, kemudian melarikan diri karena tidak tahan untuk mengalami suatu penyucian. Kita belajar dari Timotius ini, ya. Dia kerja keras seperti Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus memperhatikan setiap kerjanya, tutur katanya, laporannya, dan utusannya dari Timotius yang masih muda waktu itu. Saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Maka Timotius mulai dianggap teman sekerja. Tolong dibacakan Roma pasal 16. Roma pasal 16. Ayat yang ke-21. Salam kepadamu dari Timotius, temanku sekerja. Ya, terima kasih. Ya, salam. Ada salam dari Timotius. Ya, dikatakan apa? Teman sekerja. Oh, bukan main. Ya, teman sekerja. Bukan hanya sebagai pengerja yang tidak tahu apa-apa. Teman sekerja. Seperti Rasul Paulus bicara sama sidang jemaat Korintus. Siapakah aku? Siapakah Apolos? Kami ini sepekerja dari Allah. Disamakan. Tidak dibeda-bedakan. Walaupun anak muda akan tahu bahwa dia masih belajar. Tentu yang tua mengatakan saya harus menjadi contoh memberikan arahan kepada anak muda. Luar biasa. Suatu titel gelar sepengerja, teman sekerja. Luar biasa bukan? Ya. Coba kita akan menengok lagi dan jauh apa yang disebutkan oleh ya 2 Korintus pasal yang pertama. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang pertama dan yang kedua. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Ya. Dan dari Timotius saudara kita. Dan dari Timotius saudara kita. Ya. Perhatikan tulisannya Paulus. Satu waktu teman sekerja. Satu waktu anakku yang kekasih. Satu waktu anakku yang sah. Di sini adalah saudara. Kok aneh ya, sebentar anak, sebentar pengerja, sebentar ya sesama yang lainnya itu. Ada apa di sini? Ada apa? Ya, perhatikan, teruskan dulu ayatnya. Kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Luar biasa. Saya tidak tahu ya, apakah saya dan saudara pernah juga mendapatkan gelar pendeta pembantu? Kapan saya mau jadi pendeta muda? Yang pendeta muda mau cepat-cepat, kapan saya mau jadi pendeta full? Peraturan ADART begini. Saya tidak tahu apakah zaman Rasul Paulus sudah ada model begitu? Apakah Timotius juga mempunyai kerinduan supaya cepat-cepat diangkat menjadi saudaranya Rasul Paulus? Tidak cukup jadi anak, mau jadi saudaranya, lain kali mau jadi bapaknya mungkin. Ya, kita perhatikan baik-baik. Tulisan demi tulisan ini membuat saya melihat bahwa Timotius ini bertumbuh. Apapun gelar yang diberikan, dia tetap bertumbuh sebagaimana yang disebutkan. Coba kita baca Filipi pasal 1 ayat 1. Surat Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Dari Paulus dan Timotius. Hamba-hamba Kristus Yesus. Ulang lagi. Dari Paulus dan Timotius. Siapa mereka? Dari Paulus dan Timotius. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Dari Filipi. Paulus, Rasul itu dia katakan kami ini hamba. Dan Timotius juga hamba.
Ya coba diulangi lagi ayatnya itu yang tegas. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, Ya, kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan Ya. diaken. terus Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, ya, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. hampir sama yang kedua dengan jemaat Korintus, dengan jemaat Kolose dan lain sebagainya. Tetapi julukan yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius beda lagi. Kalau Rasul Paulus mengatakan aku hamba, maka Timotius juga diberikan gelar hamba. Ya, dalam bahasa Yunani hamba ini budak, gak ada kedudukannya, paling rendah, paling tidak ada apa-apanya. Apakah mau? Ya, bagaimana pengerja-pengerja? Saya sudah lama kok tetap pajak pendeta muda, gak diangkat-angkat. Jadi hanya kerjanya karena saya masih muda, jadi kerjanya ya setengah-setengah gitu. Apa memang begitu? Atau surat Filipi ini menunjukkan Rasul Paulus sudah melihat bahwa Timotius layak disebut hamba. Hambanya Kristus, hambanya Yesus Kristus, bukan hambanya organisasi, bukan hambanya seorang pendeta, bukan hambanya daripada seorang senior, hambanya Tuhan. Namanya hamba Tuhan itu bukan sombong. Namanya hamba Tuhan itu adalah hamba yang seperti Yesus merendahkan diri, ya, yang luar biasa. Sebagai saudara, ya, oh luar biasa. Saudara kami, coba tolong sekarang kita lompat pada 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Mungkin sudah tadi, belum? 2 Korintus pasal 1. Coba tolong ya. 2 Korintus pasal 1. Ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, Ya. dan dari Timotius saudara kita, Ya, dan saudara kita. Ya, tadi saya telah baca dan diulangi enggak apa-apa. Saudara kita. kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di Ya. seluruh Akhaya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita lihat di sini Timotius selalu berada bersama dengan Rasul Paulus, dan lebih, kalau saudara perhatikan apa yang tadi saya sebutkan dan saya ajak kita baca bersama-sama, dia termasuk orang yang bersama Rasul Paulus menulis surat. Dia bukan hanya sekedar hamba, tidak sekedar hanya teman sekerja, tidak hanya sebagai hamba Tuhan, tidak sekedar hanya saudara, ya, atau anak yang kekasih yang setia. Tetapi dia termasuk orang yang ikut mempunyai pemikiran yang sama dengan gurunya, sama dengan orang tua rohaninya untuk menulis surat ini. Waktu saya membaca, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Saya percaya Timotius tidak mempunyai pemikiran itu. Dia tidak mempunyai ambisi untuk supaya dia akan lebih bagus daripada gurunya, dia lebih hebat daripada gurunya, dia lebih rohani daripada gurunya. Dia hanya sebagai hamba. Bahkan di dalam 1-2 Tesalonika, saudara akan menemukan 3 nama permulaan dari penulisan ini. Saya tidak bacakan semua, saya hanya ajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika pasal yang pertama, karena 2 Tesalonika sama isinya, yaitu ayat yang pertama, tolong dibaca, ini penting sekali. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang di Tesalonika, Ya, yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. kita di sini menemukan hanya di dalam 1 dan 2 Tesalonika, pada permulaan surat ini tidak lagi disebutkan gelar. Biasanya gelar, aku Paulus, Rasul Yesus Kristus.
Aku Paulus hamba. Aku Paulus ini. Tapi di sini 3 orang, Paulus, Silvanus atau Silas dan Timotius hanya disebutkan namanya. Tidak pakai gelar. Tidak ada gelar pendeta, tidak ada gelar profesor, tidak ada gelar doktor, tidak ada gelar apa saja. Hanya Paulus, Silas, Timotius menulis surat kepada sidang jemaat Tesalonika. Kiranya dari Bapa Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia sejahtera itu bagi kalian semuanya. Saya berpikir sampai di sini. Timotius seorang anak muda yang luar biasa. Dia diberikan gelar, terima kasih. Dia disebutkan gelar oleh Paulus, orang tuanya, dia terima kasih. Dia tidak menuntut, tidak wajahnya mukanya berubah. Ya, kalau waktu gelarnya disebutkan mukanya cerah, waktu gelarnya disebutkan dia menjadi marah. Ada seorang hamba Tuhan almarhum waktu lulus Lempinel, jadi angkat menjadi pendeta muda. Teman-temannya sekerja lupa menyebut dia pendeta muda. Waktu namanya dipanggil tanpa gelar, dia cukup marah. Dia katakan, kamu tidak tahu, saya sudah dapat gelar pendeta muda. Teman-temannya tertawa di belakang. Tapi dia pertahankan. Karena dia sudah mendapat gelar, maka gelar itu harus disebutkan. Apa kita juga demikian? Mungkin kita mendapat gelar setelah lulus STT setia. Mungkin gelar ini, mungkin gelar itu. Semoga dalam pekerjaan Tuhan, gelar itu hanya skill, hanya satu alat di mana kalian belajar dengan baik, mendapatkan skill, mendapatkan tools, mendapatkan kemampuan untuk menyelidiki. Tapi bukan ini yang menjadi bangga, tapi penemuannya, apa yang Tuhan berikan di dalam ungkapan firman Allah, itu yang nomor satu. Sehingga firman yang diungkapkan itu merubah Timotius, sangat merubah Timotius. Ada kelemahan, ada. Ada ketidakberesan, bisa takut. Kita sudah pelajari Jumat yang lalu. Tetapi saya ajak saudara untuk melihat apapun gelar yang diberikan oleh orang tuanya, Rasul Paulus ini bagi Timotius. Ya, terima kasih karena dia sendiri tidak pernah menulis surat apapun juga. Dia hanya menerima tugas, dia menerima tanggung jawab apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia laporkan, apa yang harus dia lakukan. Ini yang saya merasa sangat berterima kasih bisa membaca surat-surat Rasul Paulus, di dalamnya menyinggung Timotius yang masih muda ini. Sehingga saya ajak saudara untuk petang hari ini kita mau tuntaskan tentang Timotius ini. Ya, apa yang dia terima daripada gurunya. Pada waktu yang terakhir, saya tidak akan bicara yang banyak lain, tetapi nanti Tuhan berkemurahan pada Jumat yang akan mendatang, kita akan menelusuri lebih jauh. Ya, apakah Injil yang dari Tuhan ini masih relevan, atau kita sudah mulai terikat dan terpengaruh oleh Injil yang lain. Doakan supaya Tuhan berkemurahan buat kita pada Jumat akan datang. Tetapi petang hari ini saya ajak saudara untuk melihat apa tulisan Rasul Paulus pada surat yang kedua bagi Timotius pada kira-kira tahun 67 Masehi. Tidak lama lagi Rasul Paulus akan dieksekusi. Kita coba buka dalam 2 Timotius. Kita akan kembali melihat bagaimana yang dia katakan kepada Timotius ini. Pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ya,
kepada Timotius, anakku yang kekasih, Anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa ya. dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, Ya. melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Terus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, Ya. yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Ulang lagi. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Jangan lupa ditekankan karena Injil ini. Jangan engkau malu. Jangan engkau merasa keji kalau kamu harus menderita karena Injil bersama aku. Kata Rasul Paulus ayat 11 diulangi. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, Ya. sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, Aku tidak malu. karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Luar biasa. Ya. Rasul Paulus tidak tahu kapan hari akhirnya. Dia juga tidak bisa memprediksi bagaimana anak rohani yang begitu setia ini, Timotius ini juga sampai kapan hidupnya. Tetapi dia memberitakan firman ini, dia menulis surat ini, ya di dalam penjara, di dalam kondisi yang sangat menderita. Dia mengatakan, untuk Injil inilah aku jadi pemberita dan aku menjadi rasul dan aku menjadi pengajar dan untuk itulah aku menderita. Timotius, jangan kamu malu. Saya menemukan seorang pengerja yang tadinya direkrut dari kondisi yang dikenal baik, semakin baik, semakin baik, semakin bertumbuh, baik secara fisiknya maupun secara rohaninya, bertumbuh sehingga Rasul Paulus tidak mempunyai alasan yang lain kecuali mengatakan, engkau anakku yang sah, engkau anakku yang kekasih dan yang setia, engkaulah teman sekerja, engkau adalah hamba, engkau adalah saudara, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Bagaimana dengan kita pada petang hari ini? Ya, mungkin kita mempunyai banyak gelar, biarlah itu berjalan, jangan dibuang. Kalau dipakai syukur, nggak dipakai nggak usah ngomel. Kita bukan dengan gelar bisa memperkenalkan hati Tuhan. Kita dengan iman kita, dengan melakukan firman Allah, dengan tidak malu mengaku Injil ini, maka Tuhan akan mempermuliakan kita di depan Bapa pada akhirnya. Ya, coba kita menelusuri dengan cepat pasal yang kedua. Apa kata Rasul Paulus kepada Timotius ini? Ayat yang pertama, tolong dibacakan segera. Dua Timotius pasal 2 ayat 1 segera. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, kita loncat pada ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini yang kuberitakan dalam Injilku. Kita harus perhatikan baik-baik. Timotius diminta sebagai seorang prajurit yang gagah, sebagai seorang pelomba yang berhasil, dan sebagai seorang petani yang kerja keras untuk mendapatkan hasil yang pertama. Itu sesuai dengan Injil. Luar biasa. Ya, ada tujuan, ada jaminan, dan ada kemenangan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ayat 9.
Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelegung seperti seorang pejahat, tetapi firman Allah tidak terbelegung. Ya, terus. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya, Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. terus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya, Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. terus. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Saya tidak bisa uraikan, tapi saya akan sampaikan surat-surat ini yang merupakan tulisan-tulisan terakhir dari seorang bapak rohani, dari seorang rasul, dari seorang pemberita Injil kepada anak muda yang juga mendapatkan kasih karunia pemberita Injil ini. Sehingga kita akan akhiri petang hari ini pada pasal yang keempat dalam 2 Timotius. Coba perhatikan baik-baik mulai dari ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Terus? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan Ya. pengajaran. Oke, kita loncat pada ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Terus? Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya tidak bisa omong apa, saudara. Ya, ini pesan yang luar biasa. Pesan yang sangat-sangat indah sekali. Di mana Paulus akan segera berangkat. Tetapi Timotius harus melanjutkannya. Saya berterima kasih. Bukan hanya dia diminta untuk menyampaikan Injil itu kapanpun dan dimanapun. Baik atau tidak baik waktunya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi dia masih mendapat tugas yang penting dari Rasul Paulus. Apa itu? Coba tolong dibacakan pada ayat yang ke-9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ya, Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. terus? Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galilea, ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Perhatikan, Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. hanya Dr. Lukas yang ada padaku. Terus? Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Jemputlah Markus datang kepada sini. Terus? Karena pelayanannya penting bagiku. Karena pelayanannya penting, pelayanan penginjilan itu penting dan berguna bagiku, ya. Luar biasa. Terima kasih dulu. Kenapa Markus? Ada apa Markus? Di sini saya melihat seorang pengerja yang bertumbuh rohaninya. Dia tahu Markus itu ditolak oleh Paulus. Saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ya, di mana Paulus dengan Barnabas bertengkar tentang Markus, berdebat tentang Markus. Akhirnya Paulus tetap bersikeras tidak mau membawa Markus, maka Markus dibawa oleh omnya yang namanya Barnabas untuk ke tempat yang lain. Semua orang mengatakan Paulus dan Barnabas bertengkar. Paulus dan keduanya itu bertengkar sehingga tidak lagi ada kecocokan. Tetapi dalam surat yang terakhir, Timotius yang direkrut dari waktu Paulus berpisah dengan Barnabas, Timotius sangat mengenal siapakah Markus itu yang masih juga muda bersama dengan dia. Markus dia ikut omnya ke tempat yang lain. Timotius direkrut oleh Paulus dalam perjalanan yang lain. Tetapi dua-duanya mempunyai tujuan yang sama. Tanpa sadar, waktu berganti waktu. Saya mendapatkan tulisan yang terakhir ini. Pesan dari gurunya, dari orang tua rohaninya. Coba tolong diulang lagi.
saya akan menjelaskan kepada saudara sekalian karena ini sangat penting buat kita semuanya. Tolong ayat yang ke-11 diulangi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu Pasal 4 ayat yang ke-11. Dalam 2 Timotius tadi. Ya. Pasal 4 ayat yang ke-11. hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ya. Jemputlah Markus Jemputlah Markus, ya, jangan lupa terus. dan bawalah ia kemari, Bawa dia kemari. karena pelayanannya penting bagiku. Karena pelayanan penting bagiku. Dulu ditolak. Kenapa sekarang penting baginya? Ini progres. Paulus pun tidak sempurna. Dalam perjuangan, dia mempertahankan kebenaran satu sisi, tapi dia lupa sisi yang lain. Barnabas memegang sisi yang satu, dia lupa yang lain. Sehingga dua hamba Tuhan ini bertengkar. Hanya gara-gara Markus. Tetapi pada akhirnya Markus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bukan harus Paulus yang mendidik dia. Ternyata Paulus mempunyai pandangan yang bagus. Semakin tua, semakin jadi rohani. Biarlah hamba-hamba Tuhan kita ini yang semakin bertumbuh rohani, bertumbuh bersama firman Allah, menuju pada kesempurnaan, menuju pada etika, menuju pada satu pandangan yang lebih rohani. Biar anak muda juga demikian. Timotius tidak pernah menulis apa-apa tentang Markus, tidak pernah berbicara tentang Markus. Ini seorang pengerja yang bagus. Seorang pengerja yang sangat baik, dididik oleh Rasul Paulus bahwa kejelekan orang lain jangan dibuka-buka di tempat umum, apalagi jelek-jelekkan yang lain. Ya, kadang-kadang kita terjebak untuk menyanjung-nyanjung seseorang melebihi daripada keharusan kita hormati seseorang itu. Tapi lain kesempatan mungkin kita jengkel, kemudian kita jelek-jelekkan orang itu berlebih-lebihan. Pada petang hari ini saya lihat Timotius, di mana Paulus pada akhir hidupnya sangat membutuhkan Markus, yang namanya Markus ini, untuk mendampingi dia. Karena Paulus tahu Timotius juga mempunyai tugas yang dia percayakan di tempat-tempat yang lain. Pada petang hari ini, apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang sudah bisa dapatkan? Pertumbuhan rohani, mencapai kedewasaan, bukan untuk menonjolkan kehebatan secara fisik, tapi pertumbuhan seperti Yesus. Belajarlah kepadaku, aku rendah hati, aku lemah lembut, belajarlah kepadaku. Maka Rasul Paulus belajar, Timotius belajar, Markus belajar, Barnabas belajar, kita semua belajar, mempunyai satu tujuan, semua bermanfaat di dalam pelayanan penginjilan. Malam ini sampai di sini, biarlah kita boleh kembali dengan imani bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita akan terima Yesus, maka kita harus tumbuh mengarah kepada pribadi Yesus sebagai mempelai pria sorga yang sempurna. Kita ikuti sebuah nyanyian yang pernah kita nyanyikan pada waktu yang lalu. Ku melayani Yesus, ini yang paling indah, yang paling kita rindukan. Kita menyanyi, yang bisa menyanyi yang bisa dinyanyikan di sini. Kita nyanyi, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Tiada lebih indah, lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus,
ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Biar musik main sendiri, saya ajak saudara semua yang di rumah, yang di tempat, menyiapkan roti dan cawan yang sudah saudara siapkan. Pelan-pelan siapkan dan buka cawan lebih dulu, karena ada yang gampang untuk dibuka, tapi ada yang juga agak sukar. Saya tunggu supaya kita semua melakukannya dengan baik. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Kalau semuanya sudah siap, roti sudah di tangan, mari kita semua bangkit berdiri. Yang bisa berdiri, yang duduk tetap duduk. Dengar ucapan ayat-ayat yang saya bacakan, dan saudara mengaminkan itu di tempat saudara masing-masing sambil angkat roti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbanganlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Puji Tuhan, kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah semuanya, angkat ini cawan setelah dibuka. Saya baca, saudara jawab, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan kur ini satu kali. Kita masuk dalam doa. Kita menerima berkat dari Tuhan. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih
indah. Kami mau Tuhan, karena firman-Mu yang mengatakan demikian. Karena Timotius yang mengatakan demikian. Karena hamba-Mu Rasul Paulus yang berkata demikian. Tulis menulis untuk dan kepada siapapun juga, termasuk kami yang baca, yang merenungkan. Tidak ada pelayanan yang lebih indah daripada melayani Engkau Tuhan. Sebab apapun yang kami layani untuk dunia ini tetap terbatas dan sementara dan akan hilang lenyap. Hanya melayani Engkau kekal. Kenapa? Karena Engkau Allah yang kekal. Engkau firman yang kekal. Engkau roh yang kekal. Luar biasa. Kami pun dari fana akan menjadi rohani yang kekal. Oleh karena Engkau di dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tidak kuat untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa. Karena manusia kami ini, hamba-Mu manusia biasa. Tapi Engkau Allah kami. Engkau sedang menggarap kerjakan hidup kami ini. Dari daging dan darah yang tidak bisa mewarisikan sorga, Engkau akan ubahkan untuk menjadi suatu tubuh yang mulia saat Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Itu yang kami rindukan supaya kami tidak sia-siakan waktu yang sedang berjalan ini. Walaupun dalam kondisi pandemi Tuhan dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk negara kami berdoa untuk negara di dunia ini. Kami berdoa untuk semua manusia ciptaan Engkau yang sedang merundung dengan begitu ngerinya virus-virus corona ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sedang dan sudah mendengarkan doa jeritan hati kami. Tolonglah Tuhan, ciptaan Engkau ini ada banyak yang belum mengenal Engkau. Kami juga berhutang belum menginjili mereka. Oh Tuhan, mereka akan mati dalam kebinasaan. Tolonglah kami, tolonglah mereka. Dengarlah doa kami petang hari ini. Karena Engkau sudah memakai Rasul Paulus untuk mencerita, untuk menulis, untuk supaya anak didiknya Timotius ini bisa mengestafetkan Injil yang luar biasa ini kepada gereja-gereja pada waktu itu. Dan itu sudah terjadi sehingga surat Timotius dan surat-surat yang lain sedang berada di dalam kumpulan Alkitab yang luar biasa. Hamba-Mu berterima kasih bersama rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di dalam tempat PA ini. Terima kasih sidang Jumat-Mu juga Engkau berkati dan semua yang hadir juga berkati. Menjadi saksi, menjadi kisah nyata dalam hidup mereka untuk siapapun yang mereka jumpai yang belum kenal Engkau, yang belum diselamatkan. Karena di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang lain yang diberikan kecuali Engkau Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah yang lain. Berkat-Mu, berkat firman-Mu, berkat persekutuan tubuh dan darah-Mu, berkat daripada Roh Kudus yang menyertai kita, berkat dari kasih Allah yang bersama kita sekalian, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berakhir. Karena Allah yang luar biasa. Saudaraku sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang Jumat, Johor Lema Puto, maupun Jumat yang lain, siapapun kalian yang dengar, yang menonton ini, terimalah berkat anugerah sejahtera yang semua dari Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai Maranatha. Pulanglah di dalam nama yang besar Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih mempelai pihak sorga yang kami nantikan. Kami sudah mohon semua untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam semuanya.